Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Glosar RRI Kanal informasi dan inspirasi.
yang akan membahas bersama-sama sebuah tema yang kami beri judul Berdoa Bersama Bunda Maria bagi Perdamaian Dunia. Sebelumnya mari kita satu dalam doa, dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur karena pada malam hari ini kami diberi kesempatan untuk bersama dengan umat-Mu lewat mimbar agama Katolik RRI Pro 1 Mamuju untuk melihat bersama bagaimana peran Bunda Maria dalam dunia, khususnya dalam membawa perdamaian. Kami semua umat-Mu rindu untuk berdamai, rindu untuk ketenangan dalam menjalani kehidupan kami. Maka berkati kami Tuhan, berkati setiap proses yang akan kami lewati pada malam hari ini, khususnya dalam mimbar agama Katolik. Bunda Maria, Bunda Gereja, Bunda kami semua, doakanlah kami anak-anak-Mu. Doa ini ya Tuhan kami aturkan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Para pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan, puji Tuhan, pada malam hari ini kita berjumpa kembali dengan sebuah tema berdoa bersama Bunda Maria bagi perdamaian dunia. Sebelumnya mari kita lihat bersama bahwa dalam doa-doa rosario yang dilantunkan, yang didoakan khususnya bagi umat Katolik pada bulan Mei dan bulan Oktober, kesemuanya bercerita atau merenungkan bagaimana perjalanan Yesus sendiri di dunia ini, mulai dari peristiwa gembira. Dalam peristiwa gembira kita merenungkan bagaimana Bunda Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel sampai pada Yesus dipersembahkan dan diketemukan dalam bait Allah. Itu membahas tentang peristiwa gembira. Kemudian peristiwa sedih, bagaimana Yesus dijatuhi hukuman mati sampai wafat di kayu salib. Dalam peristiwa itu kita merenungkan bagaimana Yesus yang hadir dalam dunia untuk menebus dosa manusia harus merelakan nyawanya sendiri demi tebusan banyak orang. Kemudian setelah kematian, Yesus tidak tinggal dalam alam maut tetapi dibangkitkan. Maka kita diajak untuk merenungkan peristiwa-peristiwa mulia dari kebangkitan Yesus sampai Maria dimahkotai di surga. Kemudian oleh mendiang Santo Yohanes Paulus II, peristiwa terang ditambahkan atau dilengkapi dari ketiga peristiwa yang sudah kita bahas bersama tadi. Bagaimana dimulai dari peristiwa Yesus dibaptis di Sungai Yordan sampai pada peristiwa di mana Yesus menetapkan Ekaristi. Nah, keempat peristiwa ini yang didaraskan bersama-sama sangat membantu umat beriman, khususnya orang Katolik, umat Katolik, untuk merenungkan bagaimana peran Bunda Maria dalam misi keselamatan, juga dalam misi perdamaian. Maka sangat cocok jika Paus Leo ke-14 dalam seruannya kepada seluruh umat Katolik di seluruh dunia untuk mendaraskan doa rosario secara khusus untuk perdamaian global, perdamaian dunia. Dan kita tahu semua para pendengar RRI bahwa belakangan ini masih banyak terjadi peperangan di beberapa negara. Puji Tuhan bahwa
dalam beberapa minggu terakhir, khususnya peperangan di Gaza, untuk sementara terjadi gencatan senjata, dan itu juga menjadi harapan kita semua bahwa di beberapa negara yang masih berkonflik, khususnya di Ukraina dan Rusia sekarang ini, pada saatnya lewat doa-doa kita bersama Bunda Maria, peperangan juga bisa dihentikan dan umat manusia bisa hidup berdampingan untuk membangun dunia di mana kita hidup ini. Maka pemirsa yang dirahmati oleh Tuhan, bertepatan dengan tahun Yubileum Spiritualitas Maria, Paus mengimbau agar umat berdoa rosario setiap hari di bulan Oktober. Baik itu doa secara pribadi, doa dalam keluarga, doa dalam komunitas-komunitas, maupun doa dalam perkumpulan-perkumpulan atau dalam kegiatan-kegiatan yang dibangun bersama untuk membawa terang di tengah konflik dan penderitaan dunia. Bukan hanya manusia yang menderita ketika terjadi konflik, tapi alam semesta juga ikut menderita, ikut rusak karena ulah manusia, khususnya dalam konflik-konflik itu. Maka untuk bulan Oktober yang didedikasikan oleh Paus Leo ke-14 untuk perdamaian ini, umat Katolik diajak untuk berdoa bersama Bunda Maria bagi perdamaian. Terkait dengan hal ini, Paus Leo ke-14 pada tanggal 24 September yang lalu dalam audiensi mengajak seluruh umat untuk berdoa rosario untuk perdamaian secara pribadi, secara keluarga, bersama dengan kelompok atau komunitas. Nah, dengan mengucapkan misteri-misteri rosario yang diperluas dengan seruan Salam Maria, umat Katolik diajak merenungkan rahasia-rahasia iman sekaligus berdoa bagi perdamaian di dunia. Secara khusus bagi kita yang berada di Indonesia, kita juga diajak untuk berdoa bagi perdamaian di Indonesia serta daerah kita masing-masing, khususnya kita yang berada di Sulawesi Barat, di Mamuju ini, kita diajak lewat doa-doa rosario dengan dalam permenungan bersama Bunda Maria, kita diajak untuk berdoa bagi perdamaian dunia dan berdoa bagi perdamaian di Indonesia kita sendiri ini. Nah, tahun ini bulan Rosario memperoleh makna khusus karena selain tahun Yubileum, kita juga diberi kesempatan untuk berdoa bersama Bunda Maria bagi perdamaian. Nah, seruan Bapa Suci hadir di tengah dunia yang penuh luka dan ketidakpastian. Bayangkan peperangan di Gaza yang terjadi sekitar 2 tahun ini menelan korban puluhan ribu manusia. Bahkan rumah-rumah tempat tinggal itu tidak berbentuk lagi karena peperangan. Nah, ini sebenarnya tidak diinginkan oleh siapapun, tapi karena konflik-konflik ini, karena urusan politik, maka semua menjadi korban. Nah, di tengah situasi demikian, kita sebagai umat beriman diajak untuk tidak henti-hentinya berdoa. Karena kita semua tidak mungkin hadir untuk ikut serta dalam, misalnya dalam konflik di Gaza misalnya. Yang kita yang jauh di beberapa negara-negara di dunia ini, yang paling relevan bagi kita selain ikut serta dalam menyerukan perdamaian, hal yang paling baik bagi kita adalah ikut serta dalam doa-doa bersama.
Karena kita percaya bahwa kekuatan doa akan mengubah segala sesuatu. Dengan kekuatan doa, dengan doa yang tulus dari hati, Tuhan pasti akan mendengarkan seruan-seruan kita. Apalagi yang kita doakan adalah untuk kemaslahatan atau kebaikan seluruh dunia, atau yang kita sebut sebagai bonum communio, kebaikan untuk semua. Nah, dalam situasi ini rosario menjadi lebih dari sekedar doa repetitif atau doa yang diulang-ulang. Doa rosario adalah tindakan iman, perlawanan rohani terhadap logika kebencian, sekaligus kesaksian bahwa kasih Kristus masih menjadi harapan umat manusia. Kasih di tengah konflik, di tengah kebencian itu tetap menjadi harapan, karena bagaimanapun setiap manusia dalam dirinya pasti menginginkan kedamaian dan cinta kasih. Maka ketika terjadi konflik, terjadi kebencian, ujaran kebencian, maka kita sebagai umat beriman tetap tenang dan tetap mengajak semua pihak untuk berdoa bersama demi kebaikan dan kedamaian. Nah, rosario salah satu di antaranya adalah rosario untuk perdamaian. Nah, rosario adalah doa kristologis yang berakar pada kitab suci sendiri. Misalnya dalam Lukas 1 ayat 28, bagaimana Salam Maria yang ditulis oleh penginjil Lukas, yang disampaikan oleh Elizabeth ketika Maria berkunjung ke rumah Elizabeth ketika Elizabeth sedang mengandung. Nah, dari situ dijelaskan bagaimana doa rosario itu berakar dalam kristologis, atau bisa kita renungkan secara kristologis. Dan setiap peristiwa yang direnungkan membawa umat masuk ke dalam misteri Kristus, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa dengan merenungkan doa rosario, mendoakan doa rosario, sebenarnya kita merenungkan bagaimana perjalanan Yesus ketika berada di dunia ini bersama dengan Bunda Maria sendiri, bersama dengan Santo Yusuf, suami Bunda Maria, bersama dengan para rasul yang hidup waktu itu, dan juga bersama dengan umat perdana. Nah, dari misteri Kristus ini, dari kelahiran, dari karya, wafat, hingga kebangkitannya, ketika doa ini dipanjatkan untuk perdamaian, umat Katolik sesungguhnya sedang menghubungkan penderitaan dunia dengan jalan salib Yesus, sekaligus berharap pada kebangkitannya yang memberi kehidupan yang baru. Nah, selain itu rosario juga melatih batin, ya, melatih batin kita dengan irama doa yang berulang-ulang mengundang ketenangan, membentuk kesabaran, dan membuka hati untuk mengampuni. Karena itu doa rosario dapat melahirkan spiritualitas perdamaian, sikap hati yang sabar, rendah hati, dan berani menolak kebencian akan membawa kita pada kedamaian. Kemudian, bagaimana relevansi doa rosario bagi kita di Indonesia? Bagi umat Katolik Indonesia, seruan Paus Leo ke-14 menemukan konteks yang amat nyata. Kita hidup di negeri yang kaya akan keragaman agama, suku, budaya, dan etnis. Kita beragam. Keragaman ini adalah berkat, tetapi sekaligus dapat menjadi sumber konflik bila tidak dihayati dengan benar-benar. Di beberapa lokasi, di beberapa tempat sempat terjadi konflik. Nah, kita masih menyaksikan konflik karena gesekan sosial, ujaran kebencian di media sosial, hingga tidak intoleran yang melukai persaudaraan. Nah, dengan
rosario ini sangat relevan bagi kita dalam mendaraskan doa-doa untuk perdamaian, khususnya perdamaian di Indonesia. Dalam suatu situasi ini, doa rosario dapat menjadi sarana rohani untuk memperkuat komitmen pada kerukunan. Rosario yang didaraskan di rumah keluarga Katolik sesungguhnya adalah benih damai yang bisa memancar keluar. Umat yang tekun berdoa rosario dipanggil untuk hadir di tengah masyarakat sebagai pribadi yang menyejukkan. Di tengah konflik, di tengah ujaran kebencian, maka umat Katolik dipanggil untuk menjadi pribadi yang menyejukkan, sabar dalam menghadapi tantangan dan perbedaan, serta aktif membangun dialog dan solidaritas lintas iman. Ini yang sangat penting bagi kita, bahwa kita tetap diharapkan untuk aktif dalam membangun dialog dan solidaritas lintas iman dalam bentuk dialog karya. Nah, rosario dengan demikian tidak berhenti di dalam tembok gereja atau di dalam rumah-rumah umat Katolik, melainkan menemukan buahnya dalam kehidupan bersama. Setiap doa Salam Maria yang diucapkan seharusnya menumbuhkan kerinduan untuk menyapa sesama dengan hormat. Setiap misteri yang direnungkan seharusnya mendorong umat untuk ikut merawat kehidupan bersama di tanah air yang kita cintai. Inilah bentuk nyata spiritualitas perdamaian. Doa yang diwujudkan dalam sikap hidup kita setiap hari. Nah, doa rosario merupakan spiritualitas kerukunan. Nah, kerukunan bangsa tidak hanya ditopang oleh kebijakan negara atau peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh negara, tetapi juga oleh spiritualitas yang dihayati masyarakatnya. Spiritualitas kerukunan berarti kesediaan untuk membangun atau mendapatkan spirit melihat sesama sebagai saudara, bukan sebagai ancaman. Nah, dalam konteks Indonesia, ini berarti keberanian untuk membangun jembatan antar agama, mengedepankan masyarakat yang bermusyawarah daripada konflik, serta memperjuangkan keadilan bagi semua warga tanpa diskriminasi. Nah, rosario meskipun khas Katolik dapat menjadi salah satu jalan untuk membentuk spiritualitas kerukunan ini. Umat yang setia mendoakan rosario akan belajar meneladani Maria yang rendah hati, penuh kasih dan terbuka pada kehendak Allah. Sikap ini kemudian diterjemahkan dalam hidup sosial. Menghormati keyakinan orang lain, memperkuat solidaritas, serta mereka yang lemah dan menolak segala bentuk kekerasan. Nah, dengan demikian, rosario juga merupakan seruan profetis atau seruan kenabian. Ajakan Paus Leo ke-14 agar umat mendoakan rosario untuk perdamaian dunia adalah seruan profetis yang melampaui sekat gereja. Dunia haus akan damai, dan Indonesia pun menghadapi tantangan kerukunan yang nyata. Dengan doa rosario, umat Katolik tidak hanya memperdalam imannya, tetapi juga mengambil bagian dalam misi besar, menghadirkan kasih Kristus di tengah masyarakat majemuk. Bulan rosario tahun ini, khususnya pada bulan Oktober, menjadi momentum berharga di ruang-ruang keluarga Katolik, di komunitas-komunitas basis, kelompok-kelompok atau kategorial di paroki-paroki di seluruh Indonesia. Doa rosario yang dipanjatkan akan bersatu dengan doa Paus dan Gereja Universal. Nah, semoga doa ini bukan hanya menjadi rutinitas yang kita doakan setiap bulan Mei, setiap bulan Oktober, dan bahkan setiap harinya umat Katolik mendoakan doa rosario. Nah, tetapi
sungguh melahirkan hati yang lebih damai, yang kemudian diwujudkan dalam tindakan nyata, membangun kerukunan, merawat persaudaraan, dan memperjuangkan perdamaian bagi bangsa-bangsa. Akhirnya, doa Rosario di bulan Oktober adalah ajakan untuk menyalakan kembali semangat bahwa kasih lebih kuat daripada kebencian, pengampunan lebih berdaya daripada balas dendam, dan kerukunan lebih indah daripada perpecahan. Nah, inilah warisan rohani yang hendak ditumbuhkan oleh Paus Leo ke-14, sebuah spiritualitas perdamaian yang dimulai dari butir-butir doa sederhana, tetapi mampu mengubah wajah dunia. Secara khusus dalam doa Rosario, umat diajak untuk berdoa bagi perdamaian di Indonesia serta daerah kita masing-masing. Nah, para pemirsa yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita, khususnya umat Katolik Indonesia, untuk tidak jemu-jemuh atau tidak bosan-bosannya untuk berdoa, bukan hanya di bulan Oktober ini, tapi kita juga diajak, khususnya ajakan Paus Leo ke-14, untuk senantiasa berdoa bagi perdamaian dunia, bagi perdamaian Indonesia, dan juga tentu bagi kedamaian dan ketenteraman dalam rumah tangga kita, dalam komunitas kita masing-masing. Nah, dengan meresapi apa yang menjadi wujud-wujud doa dalam doa Rosario itu, tentu akan mengajak kita, akan membawa kita, dan akan memberikan kesejukan kepada kita, baik secara pribadi maupun terhadap sesama yang kita jumpai. Karena dengan hati yang tenang, hati yang sejuk, mendahulukan perdamaian daripada kebencian, mendahulukan dialog daripada perpecahan, kita sudah ikut ambil bagian dalam perdamaian dunia. Karena perdamaian dunia itu dimulai dari keluarga, perdamaian dunia itu dimulai dari komunitas, perdamaian dunia itu dimulai dari kelompok-kelompok kita sendiri. Kalau kita sebagai pribadi, sebagai kelompok, sebagai komunitas sudah berdamai dan senantiasa mendahulukan kedamaian, perdamaian daripada kebencian, maka secara pelan tapi pasti orang di sekitar kita juga akan melihat bagaimana kita menjadi penabur-penabur atau menjadi duta-duta damai di lingkungan kita, dan itu bisa menjadi seruan dan bisa menjadi ajakan bagi dunia bahwa kita mendahulukan kepentingan bersama, mengutamakan perdamaian daripada kebencian, mendahulukan dialog daripada peperangan. Karena ketika perang sudah terjadi, maka susah untuk diredam, susah untuk dihentikan, dan pada akhirnya juga banyak korban jiwa, korban harta, dan korban segala-galanya. Karena dengan mendahulukan perdamaian, dialog itu segala sesuatu bisa diatasi. Dengan berdialog, dengan rendah hati, tentu segala sesuatunya bisa dikomunikasikan. Karena orang yang mau berdialog, mau berkomunikasi, mau merendahkan diri, dia pada sesungguhnya adalah orang yang pembawa damai. Maka mari para pendengar RRI Persatu Mamuju yang dikasihi Tuhan, secara khusus bagi umat Kristiani, umat Katolik yang dikasihi Tuhan, mari dalam doa-doa Rosario yang kita deraskan setiap hari di komunitas, di keluarga, mari senantiasa kita di dalamnya membawa serta doa-doa untuk perdamaian dunia, supaya dunia yang kita diami, rumah kita bersama ini tetap hidup dalam kedamaian,
semua manusia hidup dalam kedamaian, mau berdampingan dan hidup rukun dalam kasih Tuhan. Demikian yang boleh saya sampaikan dalam tema bersama kita pada malam hari ini, berdoa bersama Bunda Maria bagi perdamaian dunia. Dan tentu kita bersama Bunda Maria tidak henti-hentinya berdoa bagi perdamaian dunia. Bukan berarti dengan berdoa itu segala sesuatunya menjadi simsalabim, tapi dengan berdoa kita percaya bahwa banyak jiwa-jiwa yang menjadi tenang karena doa-doa kita. Dan ketika kita berdoa bersama Bunda Maria, kita percaya bahwa Bunda Maria akan membantu kita, mendoakan kita pada Allah, pada Yesus putranya. Demikian para pemirsa, pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kami sharingkan bersama pada malam hari ini semoga boleh mencerahkan kita semua dalam menjalani kehidupan kita setiap hari, khususnya bagi kita umat beriman Katolik. Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.